Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Jenari dengan NIM 210901047. Saya mahasiswa kedokteran hewan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini saya ingin membahas mengenai yang pertama, implementasi kedudukan bahasa, kedua, ragam bahasa, ketiga, penulisan yang baik dan benar bahasa Indonesia. Simak terus ya videonya. Implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Realitanya, banyak generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap harinya. Jadi, jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang dapat Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Bahasa merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh suatu kelompok, seperti bangsa Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Indonesia terdiri dari banyak suku dan kelompok yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, telah mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Akan tetapi, banyak yang tidak mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya remaja zaman sekarang. Dengan semakin berkembangnya bahasa gaul dan berbagai modifikasi dari bahasa asing, bahasa Indonesia yang sesungguhnya mulai luntur dan dilupakan. Perkembangan bahasa-bahasa gaul dewasa ini sangat mengkhawatirkan. Banyak generasi muda yang tidak mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya yang paling terlihat jelas dalam dunia kampus, mahasiswa acuh tak acuh terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya, syori, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Remaja-remaja di zaman modern ini juga banyak yang tidak mengimbangi kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dengan berbahasa asing. Terlihat dari lebih banyak remaja mengembangkan kemampuan berbahasa asing daripada kemampuan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sehingga dalam berbahasa, remaja sulit membedakan mereka harus berbicara formal atau tidak. Mereka juga kesulitan menulis suatu karya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kita sebagai generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional, upaya atau solusi yang dapat kita tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan yaitu dengan yang pertama, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Kedua, membiasakan diri melakukan apapun dengan bahasa Indonesia. Ketiga, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, ragam bahasa. Ragam bahasa merujuk pada konteks yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pertanyaan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, dan orang yang dibicarakan. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Lalu, bagaimana jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pertanyaan Anda ternyata direspon dengan sok pintar. Nah, yang dapat Anda lakukan adalah dengan yang pertama, menerima dan menghargai respon lawan bicara. Mungkin saja lawan bicara masih keliru dalam menerapkan ragam bahasa. Kedua, memberi respon dan tanggapan yang positif.
mencoba memahami kekeliruan ragam bahasa lawan bicara tersebut, karena aspek utama yang mempengaruhi ragam bahasa seseorang yaitu dari aspek budaya, sejarah, lingkungan yang menyebabkan menjadi suatu kebiasaan bagi seseorang. Kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Mencoba memahami kata yang salah tersebut, mungkin saja terdapat kesalahan dalam penulisan dan coba menghubungkan kembali dengan konteks bahasa yang sebelumnya untuk memahami makna yang sebenarnya. Dan saran yang dapat diberikan kepada penulis yaitu merevisi atau melihat kembali karya tulis yang telah ditulis sehingga ketika ada kesalahan langsung bisa diperbaiki. Pertama, aktivitas. Penulisan yang benar yaitu aktivitas. Alasan, menurut KBBI, penulisan yang benar adalah aktivitas. Kedua, atlet. Penulisan yang benar adalah atlet. Menurut KBBI, penulisan yang benar adalah atlet. Ketiga, cendekiawan. Kata yang benar adalah cendekiawan. Alasan, menurut KBBI, penulisan yang benar adalah cendekiawan. Keempat, analisa. Penulisan yang benar adalah analisis. Alasan, menurut KBBI, penulisan yang benar adalah analisis. Kelima, detail. Penulisan yang benar adalah detail. Alasan, menurut KBBI, penulisan yang benar adalah detail. Keenam, frekuensi. Penulisan yang benar adalah frekuensi. Menurut KBBI, penulisan yang benar adalah frekuensi. Ketujuh, hakikat. Penulisan yang benar adalah hakikat. Menurut KBBI, penulisan yang benar adalah kaidah hakikat. Bentuk dan diksi. 9. Hafal. Penulisan yang benar adalah hafal. Menurut KBBI, penulisan yang benar adalah hafal. 10. Hierarki. Penulisan yang benar adalah hierarki. Menurut KBBI, penulisan yang benar adalah hierarki. 3. Kaidah bentuk dan diksi. Kebenaran, ketetapan, dan kelaziman. 1. Diksi. Diksi merupakan pemilihan kata. Maksudnya, penulis memilih kata yang tepat untuk menyatakan sebuah kalimat. Salah satu permasalahan yang dialami penulis pemula adalah pemilihan kata yang tidak variatif dalam mempromosikan sebuah tulisan. Pemilihan kata yang monoton tersebut menciptakan suasana membosankan dari sebuah tulisan. Terkadang, penulis cenderung mengulang kata, padahal kata tersebut dapat digantikan dengan kata lain yang memiliki peran yang serupa. Contohnya, yang pertama, Cinta pergi ke kampus pagi ini, lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku, lalu pergi ke kantin makan siang bersama teman-teman sampai sore, lalu pulang ke rumah. Terjadi pengulangan kata, khususnya pemilihan kata hubung lalu. Kalimat tersebut akan lebih baik jika direvisi seperti berikut ini. Cinta pergi ke kampus pagi ini, lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku. Setelah itu, dia pergi ke kantin makan siang bersama teman-teman, kemudian pulang ke rumah di sore hari. Syarat kebenaran. Kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa, morfologi, dan sintaksis. Contoh yang pertama, Bu Candarika sudah mengetahui tentang berita itu. Kedua, Bu Candarika sudah tahu tentang berita itu. Pemilihan kata tentang, kata mengetahui tergolong verba transitif, dapat diikuti secara langsung oleh objek.
berita itu. Jadi, kata tentang sebagai preposisi tidak perlu dipakai. Sementara itu, verba intransitif tahu tidak dapat diikuti oleh kata pelengkap berita itu secara langsung. Karena itu, wajib diikuti preposisi tentang. Kalimat revisinya, yang pertama, Bu Candarika sudah mengetahui tentang berita itu. Kedua, Bu Candarika sudah tahu tentang berita itu. Syarat kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum. Misalnya, penggunaan kata bersinonim. Contohnya, penggunaan kata sekarang dan kini. Apakah kedua kata ini dapat digunakan dalam konteks yang sama? Jawabannya ada pada kedua kalimat di bawah ini. Kita berangkat sekarang atau besok? Sekarang saja. Kita berangkat kini atau besok? Kini saja. Kata kini tidak digunakan berdiri sendiri, juga tidak digunakan sebagai atribut untuk menerangkan nomina dan verba pada kalimat di atas. Syarat ketetapan. Kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri atau kanannya. Coba cermati contoh berikut. Pak Karto datang dari kota Surabaya. Manakah penggunaan preposisi di, ke, dan dari pada kalimat tersebut? Penjelasannya sebagai berikut. Penggunaan preposisi di, ke, dan dari bergantung pada aspek verba yang diterangkannya. Jika verba itu beraspek diam atau berhenti, misalnya tiba, tinggal, dan singgah, tempatnya digunakan preposisi di. Jika beraspek bergerak atau gerak menuju ke suatu tempat, misalnya pergi, berangkat, dan maju, tepatnya digunakan preposisi ke, dan jika beraspek gerak atau bergerak menyatakan asal kedatangan, misalnya datang, keluar, pulang, dan jatuh, tepatnya digunakan preposisi dari. Kalimat tidak efektif dan efektif. 1. Kalimat tidak efektif. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Kalimat efektif. Suasana di pasar sangat ramai. 2. Kalimat tidak efektif. Hari ini, para siswa-siswa sekolah SMA Negeri 1 diliburkan. Kalimat efektif. Hari ini, para siswa SMA 1 diliburkan. 3. Kalimat tidak efektif. Riana rajin belajar agar supaya menjadi pintar. Kalimat efektif. Riana rajin belajar agar menjadi pintar. Keempat, kalimat tidak efektif. Meski cantik, namun Vina tidak sombong. Kalimat efektif. Meski cantik, Vina tidak sombong. Kelima, kalimat tidak efektif. Setelah bekerja seharian, kemudian Putri beristirahat. Kalimat efektif. Setelah bekerja seharian, Putri beristirahat. Sekian pembahasan dari saya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa tekan tombol suka video ini, komen video ini, dan berlangganan. Sampai jumpa.